Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami di sini akan menjelaskan perihal coklat. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fahirayatul Husna. Saya Putri Pratiwi. Saya Salsabila. Saya Zaidan Abizaki. Langsung saja kita masuk ke materinya. Sejarah coklat. Sejarah kakao di Indonesia dimulai pada tahun 1560 ketika bangsa Spanyol membawa kakao dari hutan tropis Amerika Tengah dan Amerika Selatan bagian utara ke Kabupaten Minahasa dan Sulawesi. Pada abad ke-19 dan ke-20, budidaya kakao di Indonesia berkembang pesat. Pada masa itu, coklat hanya digunakan sebagai minuman dan dianggap sebagai simbol status sosial. Saat ini, Indonesia merupakan negara penghasil kakao terbesar ketiga di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Kakao yang dihasilkan Indonesia sebagian besar diekspor ke negara-negara seperti Malaysia, Vietnam, Amerika Serikat, India, Cina, Belanda, dan Australia. Wilayah penghasil kakao terbesar di Indonesia meliputi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Lampung, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Genotipe tanaman kakao yang dibudidayakan di Indonesia dapat dibagi ke dalam 3 kelompok atau tipe besar, yaitu Criollo, Forastero, dan Trinitario. Karakteristik fisik. Karakteristik fisik coklat meliputi: yang pertama ada tekstur. Tekstur coklat memiliki tekstur yang sangat keras, rapuh, dan tidak berminyak. Bersifat leleh. Coklat hanya meleleh di mulut. Yang ketiga, warna. Warna bubuk kakao dipengaruhi oleh proses fermentasi. Bubuk kakao yang difermentasi cenderung berwarna lebih terang dibandingkan bubuk kakao yang tidak difermentasi. Yang keempat ada kadar air. Kadar air merupakan salah satu karakteristik fisik coklat. Yang kelima ada kekerasan. Kekerasan merupakan salah satu karakteristik fisik coklat. Yang keenam ada titik leleh. Titik leleh merupakan salah satu karakteristik fisik coklat. Yang terakhir dan yang keenam yaitu ukuran partikel. Ukuran partikel merupakan salah satu karakteristik fisik coklat. Nah, di situ ada karakteristik atau foto buah kakao. Karakteristik fisik terluar ada bagian kulit luar yang bertekstur keras. Yang selanjutnya ada daging buahnya atau yang bisa disebut dengan pulp. Yang di tengah-tengahnya dekat daging buahnya yaitu plasenta. Di situ juga ada jenis-jenis buah coklat. Yang pertama ada Criollo, yang kedua ada Forastero, yang ketiga ada Trinitario. Karakteristik fisik coklat berbagai jenisnya itu berbeda sekali, bisa dilihat dengan kasat mata. Selanjutnya karakteristik kimia. Terdiri dari senyawa organik sehingga mengandung unsur karbon, oksidan, dan hidrogen. Mengandung senyawa penitilamin yang dapat menyebabkan sel-sel otak melepaskan dopamin, neurotransmitter yang menimbulkan perasaan senang. Mengandung senyawa polifenol yang merupakan rasa utama coklat. Mengandung senyawa pirazina, aldehida, keton, dan ester yang terbentuk selama proses produksi. Mengandung mineral seperti magnesium, tembaga, besi, mangan, dan seng. Karakteristik kimianya, di situ ada lemak yang terkandungnya kurang lebih 50%. Lemak yang ada di dalam coklat itu ada asam oksalat, asam stearat, asam palmitat, dan lain-lain. Yang kedua ada karbohidrat. Karbohidrat di dalam kandungan coklat kurang lebih mengandung 31%. Di dalam kandungan karbohidratnya ada gula dan serat. Yang ketiga ada protein. Kandungan yang terkandungnya kurang lebih 11%. Kandungan protein yang terkandungnya yaitu
arginin, glutamin, dan leusin. Yang keempat ada antioksidan, kandungan yang terkandungnya kurang lebih 3%. Antioksidan yang terkandung pada coklat yaitu flavanol dan preantosianin. Yang kelima ada senyawa penyegar. Senyawa penyegar pada coklat ada 3. Yang pertama kafein, yang kedua theobromin, yang ketiga tanin. Kandungan terakhir yaitu mineral dan vitamin. Pengolahan primer, sortasi. Proses sortasi ini berguna untuk memisahkan buah kakao yang sehat dari buah kakao yang busuk maupun cacat. Pemeraman. Proses pemeraman bertujuan untuk membantu pembentukan cita rasa dan aroma pada buah kakao. Proses ini membantu pulp lebih mudah terlepas dari biji kakao dan memudahkan untuk proses selanjutnya yaitu fermentasi. Pengupasan buah kakao dikupas atau dipecah dengan pisau atau memukul kayu. Proses pengupasan ini dilakukan dengan hati-hati agar biji kakao tidak terluka. Fermentasi. Proses fermentasi idealnya berlangsung 4-6 hari. Namun, fermentasi yang sempurna dianjurkan selama 5 hari. Pengeringan. Pengeringan ini berguna untuk menurunkan kadar air yang terdapat pada biji kakao sebesar 6-7%. Proses ini dilakukan agar biji kakao tidak mudah ditumbuhi oleh kapang maupun jamur yang dapat menurunkan kualitas. Penentuan mutu biji kakao. Adanya standar mutu yaitu untuk pengawasan mutu pada biji kakao. Standar mutu biji kakao sudah diatur dalam Standar Nasional Indonesia atau SNI 01-2323/2008. Pengolahan sekunder, penyortiran. Sebelum proses pengolahan, biji kakao terlebih dahulu melalui proses penyortiran dengan tujuan untuk membersihkan biji kakao dan memperoleh kualitas nib atau biji kakao yang konsisten. Pemecahan dan pemisahan kulit biji. Proses pemecahan dan pemisahan biji pasca sangrai bertujuan untuk memperbesar permukaan keping biji atau nib sehingga pada saat proses pengempaan dengan bantuan pemanasan. Pemastaan. Proses pemastaan merupakan tahapan untuk mengubah nib kakao menjadi pasta kakao atau Avoca 2010. Pasta cocoa mas merupakan salah satu bentuk produk antara pengolahan kakao yang dapat diubah menjadi berbagai variasi produk makanan coklat. Pengempaan lemak kakao merupakan bagian dari nib dan hampir setengah berat nib kakao adalah lemak kakao. Lemak kakao dikeluarkan dari pasta kakao dengan cara dikempa. Rendaman pengempaan sangat dipengaruhi oleh kondisi pasta seperti suhu, kadar air, ukuran partikel, dan tekanan kempa. Peralatan dalam pengolahan. Yang pertama ada kotak fermentasi kakao, yang kedua ada mesin pengaduk fermentasi, yang ketiga ada mesin rak pengering, yang keempat ada rak pengering tenaga surya, dan yang kelima ada mesin pemecah kakao, yang keenam mesin pemisah kulit, dan yang ketujuh mesin roaster. Olahan dari coklat yaitu coklat Silver Queen, coklat Snickers, coklat almond, dan biskuit coklat. Segitu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.